Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video saya, video Barokah Aquatic. Video kali ini kita akan membahas apa aja sih penyakit yang menyerang kelipis di ruangan indoor atau outdoor ya. Oke, jadi tonton terus video ini sampai habis. Jangan sampai ada yang terlewat keterangan sedikit pun. Oke, kita bahas langsung. Jadi penyakit yang sering menyerang kelipis ini itu hampir sama kayak penyakit ikan-ikan lainnya ya, seperti jamur, sisik nanas. Sisik nanas itu disebabkan oleh pakan, dan satu lagi penyakit yang enggak ada di ikan lain itu adalah jamur warna kuning. Oke. Jamur warna kuning itu disebabkan, sepengetahuan saya ya, sepengalaman saya selama main kelipis ini, karena jamur warna kuning ini baru-baru menyerang itu pas dapat kabar dari konsumen yang pernah pesan ke saya, dan dia liatin foto ikannya ke saya, dan itu jamurnya warna kuning, dan saya langsung cek ke PAM apakah ada atau tidak. Ternyata ada ya. Kemarin gak saya ganti karena gak sempat saya ganti ya ke sana, karena untuk pengecekan pas saya kirim ke sana, ikan yang mau dikirim itu semuanya sehat, gak ada kena jamur sedikit pun, karena udah dikarantina. Nah, jamur kuning sendiri itu cara pengobatannya agak sedikit sulit, karena baru saya baru nemu penyakit seperti itu. Tapi saya udah berhasil cara ngobatinnya, cuma jamur kuning itu balik laginya gampang. Oke. Nah, untuk membahasnya, jadi begini cara pengobatannya. Untuk jamur putih mungkin kalian semua udah tahu ya cara pengobatannya. Kita pakai ini akripelapin, pakai garam, udah gitu aja untuk pengobatan. Cuma untuk pencegahan kita pakai obat biru ya, obat biru sama garam. Nah, untuk ukuran 50-30 jamur putih cukup satu tutup botol ini aja. Garam 2 sendok makan. Untuk tank 50 cm 30 ini yang saya pakai ya. Dan untuk jamur kuning itu 2 tutup botol, 3 sendok makan garam, 10 tetes obat biru, dan set heater di 32. Dan bagusnya ini akuarium kita tutup pakai kaca seperti ini supaya suhunya stabil. Oke. Kalau pakai heater ininya gak ditutup, percuma saja ya, karena pasti nguap si ininya, si airnya. Nanti kan kalau ditutup kan nguap juga, akan terus stabil ya, jadi anget di sini. Nah, itu akan sembuh dalam 4 atau 5 hari. Nah, penyebabnya jamur kuning itu datang dari pakan. Oke. Sepengetahuan saya, pakan dari itu jamur kuning itu datang dari cacing sutra. Nah, cacing sutra itu jadi cacing sutra itu atau sama ini ya, cacing beku, cacing darah. Jadi pemakaian untuk makan ikan kelipis pakai cacing sutra, cacingnya itu harus direndam selama 15 menit atau setengah jam. Jadi kita mau kasih makan ini nih pakai cacing sutra,
kita harus siapin dulu air, kasih obat biru, tetesin sampai biru ya, sekitar berapa tetes lah, sampai biru aja, sampai biru. Jangan kasih garam ya, nanti cacingnya banyak yang mati. Jadi kita rendam selama 15 atau 30 menit sama methylene blue, sedikit campur sama akripelapin. Itu diamkan dulu sampai airnya, biasanya kalau cacutnya bawa jamur atau bawa penyakit, airnya itu akan jadi sedikit coklat ya, atau agak bening keruh. Nah, itu kita tiriskan, kita pisahkan, lalu kita basuh sama air bening ya. Setelah kita rendam air bening, bersihkan dulu lagi cacutnya, lalu kita kasih makan. Dan pemberian makan untuk cacing sutra itu sekitar 2 hari sekali, jangan sampai tiap hari, karena kalau tiap hari itu gak baik buat ikan, bener-bener gak baik. Nah, jadi untuk pemberian pakan cacing sutra kita kasih secukupnya aja, oke, jangan terlalu banyak. Usahakan si cacing sutra langsung habis sama si ikan kalau mau pakai cacing sutra. Sekarang saya nggak pakai cacing sutra karena benar-benar ini ya, menurut saya cari aman aja lah. Kalau misalkan yang nonton mau pakai cacing sutra itu sah-sah saja, asalkan caranya direndam dulu, oke? Nah, untuk yang kedua, untuk pemberian cacing beku atau cacing darah, sama sistemnya. Kalau cacing darah yang hidup, sama sistemnya seperti cacing sutra, direndam dulu sama air biru atau air methylene blue atau akripelapin. Nah, itu direndam selama 15 atau sampai 30 menit. Nah, baru dikasih. Kalau yang beku itu jangan langsung dikasih ya, karena kalau cacing beku langsung dikasih makan ke kilipis, itu mulutnya akan, kalau manusia itu sariawan ya, jadi si mulutnya itu akan berwarna putih, seperti bocok ya, di si kilipisnya kalau kita kasih cacing beku yang masih beku ya. Nah, untuk pemakaian cacing beku, kita liurkan dulu cacing bekunya. Nah, kalau udah liur dan dikira cacing bekunya udah gak terlalu dingin, baru kita masukkan ke burayak atau kilipis ya, supaya dimakan. Dan itu usahakan kasihnya jangan terlalu banyak, jadi usahakan sampai habis, oke? Supaya gak jadi penyakit buat ikan nanti di tank. Nah, sekarang untuk Magnificus itu baiknya jangan pakai cacing sutra, karena itu sangat Magnificus itu sangat rentan sekali kalau pakai cacing sutra. Jadi saya selama rawat ini Magnificus pernah 1 kali pakai cacing sutra. Emang si ikan cepet gede, cuma untuk betina kalau dia udah makan cacing sutra, produksi telurnya itu terlalu cepat, jadi penyakit sendiri buat ususnya. Nah, untuk jantan sih masih aman ya, cuma sekarang saya cari aman aja. Untuk Magnificus saya full kasih Artemia sampai dia gede. Pemberian pakan saya tiap pagi aja, sore enggak, karena netesinnya saya cuma 1 ya. Kalau untuk indukan saya 2 kali sehari, karena untuk pakan saya atur sendiri ya. Untuk sekarang kan lagi masa-masa sulit ya, jadi saya akalin supaya ikan ini tetap sehat, dan cara pemberian pakan 1 hari. Dan alhamdulillah
walaupun pemberian pakan 1 hari, ikan pada sehat ya, dan gemuk-gemuk juga, agak kurus. Ini belum 1 bulan genap, tanggal 22 bulan 7, sekarang tanggal 17, seminggu lagi pas sebulan saya sudah lumayan. Ini sekitar setengah bulan lagi bisa langsung di breeding. Oke. Nah, untuk ini bisa juga kita pakai cacing beku ya. Kalau ada kutu air, baiknya pakai kutu air, itu lebih bagus. Dan jangan lupa kutu air kita rendam dulu sebelum kita kasihkan ke ikan ya. Jadi apa lagi ya, mungkin segitu ya dari saya. Untuk pengobatan, cara ada pengobatan dan mengenal penyakit yang sering menyerang ke kilipis. Nah, dan satu lagi ya kelewat, kalau kilipis kita kasih cacing sutra langsung, gak dibersihin, gak direndam, gak apa, resikonya 2, 1 jamur kuning dan 1 lagi sisik nanas. Jadi kalian jaga-jaga aja. Saya cuma ngasih tahu sepengalaman saya selama rawat ikan kilipis. Kalau untuk kilipis garneri, pakai pakan apa aja itu aman ya. Nah, oke, mungkin sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan like and subscribe. Oke. Yuk.